pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Oke, selamat malam teman-teman, balik lagi di Pulang Agenda. Ya mungkin pertama gue mau minta maaf karena udah cukup lama ya Pulang Agenda nggak muncul di permukaan karena satu dan lain hal ya pastinya. Dan kali ini gue bakal balik lagi, mudah-mudahan bisa konsisten ya untuk bikin konten dari teman-teman setianya Pulang Agenda. Balik lagi sama gue Geni. Kali ini gue bakal sedikit cerita tentang salah satu kisah tragis yang dialami oleh seorang wanita dan kekasihnya di salah satu kota di Jawa Barat, di kota Cirebon, yang terjadi di tahun 2016 silam ya. Kali ini kasus tersebut mencuat kembali karena kasus dan kisah ini diangkat menjadi sebuah film yang disutradarai oleh Anggi Umbara, dan kalau nggak salah judulnya Vina 7 Hari Sebelum Kematian. Dan ya adanya tayangan layar lebar ini cukup menuai berbagai simpati publik akhir-akhir ini. Nah, kematian almarhumah Vina yang dianggap tidak wajar memunculkan fakta baru bahwa ternyata Vina meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan mati karena dibunuh oleh sekelompok geng motor yang ada di kota Cirebon. Ya, saya pribadi di sini tidak memiliki kredibilitas untuk mengatakan bahwa kisah yang akan saya ceritakan ini adalah fakta. Namun saya akan coba bercerita saja tentang kisah tragis ini dari sudut pandang yang lain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya akan coba ceritakan fakta-fakta yang muncul di beberapa media bahwa katanya para pelaku memang sudah ada sebagian yang diamankan oleh aparat dan sudah dijatuhi vonis. Namun netizen masih dibuat bertanya-tanya dengan sebagian pelaku yang masih belum tertangkap. Padahal kasusnya udah berlalu hampir 8 tahun. Dari kematian almarhumah Vina yang tidak wajar itu, akhirnya banyak mengundang netizen untuk bersuara di beberapa media sosial ya. Bahkan beberapa hari setelah kematiannya, arwah Vina masih gentayangan seolah ingin memberikan sebuah petunjuk kepada keluarganya bahwa kematian yang dirinya alami secara tragis akibat dari perbuatan sekelompok geng motor yang memiliki dendam kepada dirinya. Arwah Vina yang penasaran pun merasuki ke dalam tubuh temannya, yakni Linda. Dari situlah petunjuk satu persatu mulai terbuka bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya dari viralnya rekaman suara kesurupan tersebut menarik salah satu sutradara untuk dijadikan atau diangkat menjadi sebuah cerita skenario film Vina 7 Hari Sebelum Kematian. Tak hanya itu, bahkan jauh dari sebelum diangkatnya menjadi sebuah pertunjukan layar lebar, juru kunci makam tempat almarhumah Vina disemayamkan juga ikut buka suara. Sang juru kunci mulai menceritakan peristiwa yang membuat bulu kuduknya pun berdiri. Banyak kejadian aneh yang terjadi pada saat itu. Diawali dengan adanya kedatangan seorang wanita misterius ke makam tempat disemayamkan almarhumah Vina. Pada saat kedapatan oleh sang juru kunci, akhirnya juru kunci itu menanyakan maksud kedatangan wanita tersebut. Wanita itu pun mengaku bahwa ia ingin bertemu dengan Vina karena diminta untuk menemuinya. Mungkin agak sedikit nggak masuk akal ya, dan mungkin kisah ini juga nggak banyak diangkat oleh media-media ya. Tapi kita coba terusin dulu ya.
Di saat itu, sang juru kunci merasakan adanya kejanggalan dan langsung menanyakan bahwa dirinya apakah mengetahui atau tidak bahwa Vina sudah meninggal. Anehnya wanita itu pun menjawab dengan polos bahwa dirinya pun tidak mengerti kehadiran dirinya di makam tersebut. Tak lama dari kejadian itu, seorang wanita itu meminta untuk diantarkan menuju makamnya Vina. Bukan hanya kebingungan yang terjadi dari pertanyaan dan juga kehadiran seorang wanita tersebut. Kejadian aneh berikutnya terjadi di saat sang juru kunci bahkan penggali kubur yang bekerja di makam tersebut dibuat kebingungan mencari makam almarhumah Vina. Seolah makam almarhumah Vina tenggelam di telan bumi. Setelah sekian lama dibuat bingung berkeliling mencari makam Vina yang tak kunjung ditemukan, sang juru kunci dan penggali kubur tersebut dibuat terkejut oleh si wanita. Wanita itu menunjukkan letak di mana Vina disemayamkan. Sontak di situ bulu kuduk sang juru kunci pun mulai berdiri dibuatnya. Bukan rasa lega yang diterima, melainkan ketakutan yang hadir dikarenakan wanita tersebut baru pertama kali datang ke makam itu. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa dia bisa menunjukkan letak tempat peristirahatan Vina untuk yang terakhir kalinya itu? Tidak sampai di situ, wanita tersebut mengatakan kepada sang juru kunci bahwa Vina sedang duduk tepat di atas makamnya sendiri. Dan benar saja, si wanita itu pun terlihat sedang berdialog dengan makhluk tak kasat mata. Selepas kejadian itu, wanita itu pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Seketika sang juru kunci berinisiatif membawa wanita itu kepada orang pintar di sekitar wilayah Cirebon. Namun selepas dari tak sadarkan dirinya, sang juru kunci menceritakan bahwa wanita itu awalnya janjian dengan pacarnya, namun akhirnya tersesat sampai ke Cirebon. Tidak jelas akhir kedatangan si wanita itu, namun pada intinya setiap kejadian yang ada satu persatu memberikan petunjuk bahwa peristiwa tragis yang dialami oleh almarhumah Vina bukanlah peristiwa kematian yang terjadi secara tidak sengaja, melainkan ada pihak yang dengan sengaja merencanakan hal tersebut. Dari kisah ini mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya, bahwa awal dari diangkatnya kisah tragis ataupun kasus yang terjadi di 2016 silam itu yang diangkat menjadi sebuah film oleh Anggi Umbara di tahun 2024 ini menimbulkan banyak pro dan kontra serta mengundang banyak reaksi ya, termasuk saya pribadi. Seringkali saya bertanya-tanya kenapa kasus ini bahkan kembali diungkap. Kenapa tidak diselesaikan pada tahun itu? Bahkan baru-baru ini juga muncul sebuah berita di salah satu media bahwa pelaku utama atau dalang dari kasus ini juga sudah tertangkap. Kita tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar real, fakta, atau hanya permainan belaka. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tragis dan kasus ini untuk bagaimana kita harus lebih berhati-hati dalam setiap
detail apa yang akan kita ambil, tindakan ataupun ucapan yang mungkin akan menyakiti hati orang lain ataupun sebaliknya. Hingga mudah-mudahan tidak ada lagi ya harapan dari saya kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa ceritakan di sesi pertama kembalinya konten Pulang Agenda. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa support channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat malam.